Diakon Pono Indah Yusuf Lagi, Diakon Haryo Patrisius Sedede, Diakon John C. Corona Sedede, Saya hadir. Diakon Sopan Filipus Emanuel Sedede, Saya hadir. Ya Allah, Engkaulah asal dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepadamu karena telah memperkenankan kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Engkau telah mempercayakan kami untuk melahirkan, memelihara, membesarkan, dan mendampingi mereka dalam seluruh proses pertumbuhan dan perkembangan hidup mereka. Kini Engkau memanggil dan memilih mereka untuk melaksanakan tugas perutusan dan pengabdian khusus bagi gereja. Karena itu, kami dengan ikhlas hati menyerahkan putra-putra kami yang tercinta ini ke dalam pangkuan melalui urapan iman suci. Ya Allah, Engkau mengenal mereka sedalam-dalamnya. Kami mohon terimalah mereka sebagaimana adanya. Perbuatan dan pelayanan di tengah dunia yang penuh tantangan ini. Semoga mereka mampu setia menjadi abdi-Mu dalam memaklumkan Injil-Mu kepada dunia, agar nama-Mu tetap dimuliakan di seluruh dunia. Ya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia, inilah buah hati kami. Terimalah mereka sebagai persembahan pujian dan hormat kami yang tulus kepada-Mu. Amin. Bawaslu diminta untuk menghabiskan para calon imam gedung. Menurut penilaian Maas dan orang-orang yang mengenal mereka, diakon ini layak dihabiskan menjadi imam. Saya dan umat yang ada di sini adalah saksinya. Dengan bantuan Allah dan Roh Kudus, kami memilih saudara-saudara kita ini untuk melaksanakan tugas pelayanan sebagai imam. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari umat iman yang terkasih, sebelum menetapkan para diakon menjadi imam, Bawaslu akan memberikan amanat mengenai imamat baik untuk para diakon maupun untuk kita sekalian. Mari kita mendengarkannya dengan penuh iman. Rekan-rekan imam, biarawan-biarawani, para pelajar, ibu bapak, saudara-saudari, para diakon yang bertugas. Yeskiel terpanggil untuk menjadi nabi pilihan Allah pada masa pembuangan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Ia sering dijuluki sebagai penjaga Israel
yang dalam segala duka hidupnya tetap setia mengatakan Allah yang memanggilnya adalah Allah yang berbelas kasih dan penuh pengampunan. Panggilan Yeskiel menjadi tidak mudah karena situasi sosial politik keagamaan di tempat pembuangan ketika umat Israel berada dalam agama dan kekuasaan bangsa asing yang menjajah. Mengimani Yahweh tidaklah semudah orang tua dan guru mereka di Israel yang hidup dalam tradisi iman yang dimelihara, diwariskan dan dicintai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Inilah tanda-tanda panggilan Yeskiel ketika pewartanya akan Yahweh seringkali diabaikan, ditolak dan dianggap sebagai dongeng masa lalu yang tidak berlaku di tanah penghasilnya. Yeskiel dalam putus asa, bahkan ketika Tuhan membuatnya bisu untuk menghukum kedengaran hati umat Israel yang mempertanyakan kehadiran Yahweh dalam sejarah hidup mereka. Panggilan hidup kenabian selalu menghadapi panggilan sejarah Tuhan dengan risiko tak terhindarkan, ditolak, dianiaya, dan dibunuh. Panggilan ini dalam gereja Katolik itu membawa kita, baik orang tertapis dan terbaptis, pada sebuah risiko hidup dalam Yesus seringkali kita dicibir dan ditolak karena jalan hidup Yesus bukanlah sebuah dia hidup dalam zona nyaman, zona mapan, dan zona kenikmatan. Maka panggilan pergi dan bekerja meneladani Yeskiel yang keluar dari kenyamanan diri dan bekerja di dalam pemberontakan bangsa-bangsa di tanah pembuangan. Kerajinan dan kemampuan Allah hendaknya iman dan diyakini dalam setiap pikiran kita, sebagaimana Yeskiel meyakini bahwa Tuhan dalam hidup bangsa Israel yang mulai meragukan dan melarikan diri dari cinta Tuhan. Kita tidak dapat berbalik dari hidup dalamnya cinta Tuhan, dan kita harus mempersembahkan penyesalan diri kita dalam pertobatan Yesus agar tidak terjebak dalam kekosongan dan keputusasaan yang tidak terhentikan. Sukacita pengampunan yang kita terima juga menjadi sukacita persaudaraan, sama seperti ketika kasih Bapa tercurah atas semua orang, baik pada anak sulung yang baik hidupnya maupun pada anak bungsu yang kembali menemukan dari dirinya dalam kasih Allah. Pertanyaan penting dalam refleksi kajian malam hari ini adalah, apakah kita sungguh memaknai hidup kita dalam mengambil Allah dan menyebarkan kabar baik ini kepada dunia kita dewasa ini? Ibu bapak, saudara-saudari pada diakan yang terkasih, panggilan ibu seorang beriman adalah sebuah ziarah untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus Kristus sendiri, sembari memberikan seluruh pengalaman hidup kita dalam bimbingan Roh Kudus. Hidup kita yang harus dimaknai, diolah, dan disempurnakan dalam sisi sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Dan pada titik inilah mencari kasih sebagai anak-anak Allah mesti mengisi rahasia untuk membangun pertobatan hari demi hari, untuk bangkit dari dosa dan kerapuan yang selalu membelenggu kita. Pergi dan bekerja menjadi sesuatu yang penting. Betapa bangkit dari keterpurukan hidup membawa kita pada optimisme harapan dalam masa sekarang untuk bekerja sebagai abdi Allah di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan tantangan kemajuan dalam dewasa ini. Kita bukan pribadi yang sempurna, namun kita Tuhan sendirilah yang memutuskan dan menunjukkan kita untuk menjadi abdi cintanya tanpa paksaan. Menjadi seorang imam bukanlah prestasi hidup karena kehebatan dan pintaran kita, tetapi karena cinta Tuhan yang selalu mengampuni kita dan karena kasih Roh Kudus yang selalu memampukan kita bekerja dengan penuh kesetiaan
kesetiaan dan ketulusan. Menjadi seorang imam berarti memiliki jalan hidup menunjukkan Yesus yang terus mengabdi sebagai pekerja dan imam dalam segala sesuatu, sukses dan gagal, serta membangun jalan panggilan hidup. Kami sudah berkenan menyelesaikannya. Berjanji saudara menghormat dan taat kepada suku dan pemimpin tarekat serta pengganti-pengganti. Semoga Allah yang telah mulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Berjanji saudara untuk hormat dan taat kepada suku dan pemimpin tarekat serta pengganti-pengganti. Semoga Allah yang telah memulai karya baik ini dalam diri saudara berkenan menyelesaikannya pula. Berjanji saudara untuk hormat dan taat kepada suku dan pemimpin tarekat serta pengganti-pengganti. Semoga yang berkenan melimpahkan anugerah dan ilahi kepada hamba-hambanya ini yang telah dipilihnya menjadi imam. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah
dari berasal semesta, segala sesuatu berkembang dan ditentukan oleh Maha Kuasa, oleh kuasa Roh Kudus, segala perlambang pelayan-pelayan Kristus Putra dalam berbagai tingkatan iman. Sejak perjanjian lama telah mengadakan berbagai jabatan, serta memilih orang-orang dalam berbagai tingkatan dan jabatannya untuk bersama manusia dan hak, memiliki dan meneruskan umat. Atas cara ini, engkau telah memperbesar dalam utusan kepadamu dengan kemampuan pikiran dan kebijaksanaan 70 orang. Dengan menggunakan bantuan mereka, dapat berusaha dengan segala memiliki umat. Demikian pula atas anak-anak telah berdoa secara memiliki kuasa Sang Bapa agar dengan demikian menurut hukum tercukupkanlah jumlah imam yang akan mempersembahkan kepada sebagai lambang akan bayangan yang akan datang. Pada akhir Bapa yang kudus, engkau telah mengutus Putra Penyembuh Yesus dan Imam Agung kita. Oleh pemerintahan Roh Kudus, Ia telah mempersembahkan dirinya sendiri tanpa menggunakan kepada dan telah meyakini dengan rasul-rasul untuk mengambil bagian dalam keputusan setelah mereka diputuskan dalam kebenaran. Kepada mereka, engkau telah sahabat-sahabat sebagai Tuhan untuk mewafat dan melaksanakan karya keselamatan ke seluruh dunia. Dewasai ya Tuhan, kami mohon berikanlah kepada kami yang lemah pembantu-pembantu yang kami butuhkan dalam perjalanan Muhammad dan kerasulan kami. Kami mohon yang Tuhan yang Maha Kuasa, berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini martabat iman dan kebahagiaan dalam diri Roh kesucian. Moga-moga Sang Tuhan mereka melaksanakan dengan seluruh tanggung jawab imam dalam tingkat kedua yang diterima daripada menunjukkannya dan keluarga dan kebijaksanaan ini. Semoga bersama kami mereka menjadi pembagi karunia-karunia dengan setia agar membantu diperbaharui oleh pemandai kerajaan barat, dikuatkan kembali dengan roh dari atas alam serta yang berdosa diperdamaikan kembali dengan jangan yang lemah dan sakit dibuat. Ya Tuhan, semoga bersama kami mereka senantiasa membawa kasih bagi umat yang dipercayakan kepada mereka maupun bagi kepentingan manusia. Semoga dengan demikian semua bangsa dan persatuan dalam Kristus menjadi satu umat di dalam kerajaan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra dan kita berkata bersama mereka dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Lalu untuk mengenakannya kepada nama baru dibantu oleh wakil Tuhan.
kepada Imam Berat. Terima bahan semuanya yang alami, bayarlah yang berbuat, selalu sekali dengan rahasia saling.
saudara-saudari umat beriman terkasih, kita bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Tuhan Allah Subhanahu saudara Tuhan dari menerima anugerah yang kami persembahkan kepada
yang telah dihabiskan menjadi imam. Semoga berkenan bersatu dengan Tuhan kebenaran Yesus Kristus sehingga menjadi kudus dan memberi segala kita bagi lebih banyak orang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah menyerahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur.
imam baru akan menerima tubuh dan darah Kristus kepada orang tua dan keluarganya. Inilah salah satu bentuk ungkapan syukur dan terima kasih imam baru atas jasa dan pengorbanan mereka bagi dirinya juga kepada seluruh umat yang hadir. Yang berhak menerima hostia kudus adalah umat Katolik yang telah mempersiapkan diri dengan baik. Semua